Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Nur Arsy dari kelas 3B Pendidikan Sosiologi 2019 dengan nomor induk mahasiswa 1901293. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai pendidikan multikultural. Yang pertama, bagaimana tahap-tahap pengintegrasian materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum? Tahap-tahap pendekatan ini ada 4. Yang pertama adalah pendekatan kontribusi atau the contribution approach. Pendekatan ini yang paling sering dilakukan dan paling luas digunakan pada fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Ciri dari pendekatan ini adalah dengan memasukkan pahlawan-pahlawan dari suku, bangsa, atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Hal inilah yang selama ini telah dilakukan di Indonesia. Yang kedua adalah pendekatan aditif atau additive approach. Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan buku modul atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansif. Pendekatan aditif merupakan fase awal dalam melaksanakan pendidikan multikultural karena belum menyentuh kurikulum utama. Yang ketiga adalah pendekatan transformasi atau the transformation approach. Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Perspektif berpusat pada aliran utama yang mungkin dipaparkan dalam materi pelajaran. Dan yang keempat atau terakhir merupakan pendekatan aksi sosial atau the social action approach. Pendekatan aksi sosial mencakup semua elemen dan dari pendekatan transformasi, tetapi menambah komponen yang mensyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah dan yang dipelajari dari unit. Pertanyaan yang kedua adalah, tahapan mana yang cocok menurut Anda untuk dilakukan di jenjang persekolahan? Menurut saya, keempat tahapan ini sudah bagus sekali. Namun, yang paling cocok adalah ketiga awal atau pendekatan kontribusi, pendekatan aditif, dan pendekatan transformasi. Itu pun disesuaikan dengan jenjang yang sedang dijalankan oleh siswa. Pendekatan kontribusi dilakukan pada saat sekolah dasar, karena pendekatan ini mengajak peserta didik untuk mengenal latar belakang pahlawan-pahlawan yang pernah berjuang di Indonesia, memperkenalkan beragam dan bentuk-bentuk rumah adat dari etnis yang berbeda dengan menunjukkan tempat dan cara beribadah yang berbeda. Di sini kita bisa memperkenalkan bahasa dari suku yang berbeda dan memperkenalkan budaya-budaya. Atau dasar dari multikultural kita diajarkan di sekolah dasar melalui pendekatan ini. Yang kedua adalah pada masa sekolah menengah pertama atau SMP. Dalam pendekatan ini, peserta didik diminta untuk berteman atau bersahabat dengan berbagai suku dan latar belakang yang berbeda dengan sebanyak-banyaknya, supaya untuk memberi wawasan yang luas tentang keragaman budaya, kehidupan, persahabatan, dan pengetahuan. Peserta didik akan tumbuh secara inklusif, mudah menerima perbedaan, toleran, dan menghargai orang lain. Ini cocok untuk masa SMP karena sudah memasuki tahap pendewasaan. Dan yang terakhir adalah masa SMA atau sekolah menengah atas, yaitu pendekatan transformasi. Dalam pendekatan transformasi ini, peserta didik harus mampu memiliki sudut pandang untuk melihat konsep, isu tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Dalam diri mereka telah tertanam nilai-nilai budayanya. Jadi, mereka dapat berkompetisi, beradu argumentasi, dan mulai berani melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Sesuai dengan usianya, kita harus bisa menyesuaikan tahapan-tahapan ini sesuai dengan usia para pelajar di Indonesia.